Halo guys, selamat pagi, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bose Resto Channel guys. Pagi ini Bose Resto akan membahas mengenai sampah dan limbah rumah makan guys. Ya, kebetulan pagi ini ada itu truk sampah ya, atau mobil sampah datang ke sana. Kan tempatnya Bose itu lagi mengambil sampah. Kita coba ke sana guys ya, ngobrol dengan mereka ya guys ya. Ya matur nuwun, berapa hari sekali Pak saat ini? Satu hari sekali, Pak. Oh, setiap hari toh? Ya, Iya. Kalau dikasih kotak gitu lebih enak enggak Pak? Gitu. Daripada dulu jenengan harus ngeteng-ngeteng ke belakang toh. Gitu. Nah, ini jadi saya itu sudah membuatkan. Wah iya, yang jenengan ngerti dhewe kok. Ini situasi Covid ini. Wis rame terus ndresep ngono ki meneh, Pak. Waduh. Iki banyak sekali rombongan yang di cancel. Iya. Kalau yang masih Denis yang siapa? Oh, jenengan yang di Ligudan ya. Matur suwun ya Pak, wis dibantu babagan persampahan ini. Jadi saya itu sengaja tak buat begini, ada tutupnya biar ndak kehujanan, juga biar tidak kucing. Praktis, terus terpusat kan biar ngambilnya satu titik ya. Nah itu. Ini mak dresep lagi ya, wingi wis mulai wah sampai nolak-nolak pelanggan. Baru ngono mak pet lagi nih. Waduh. Nggih. Nggih matur suwun. Pinara ngopi-ngopi rin. Ini adalah angkutan sampahnya di restonya Bose ya guys ya. Tadi Bose ngobrol ya. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Jadi ini kerjasama dengan Pemda, kemudian Bose minta tolong mereka untuk mengambil sampah setiap hari. Ya, masalah kebersihan ini sangat utama ya guys ya. Jadi jangan disepelekan masalah sampah ini, karena kebersihan itu adalah juga faktor yang sangat penting bagi sebuah rumah makan guys. Nah, jadi ini lihat nih, halaman parkir seluas ini hampir 2000 meter ini kan termasuk bersih ya guys ya. Padahal tamu kan tiap hari datang nih. Nah Bose Resto ini nggak mau tahu kalau urusan kebersihan itu harus faktor utama gitu. Jadi tidak ada tawar-menawar babagan atau masalah kebersihan ya. Jadi yang kalau kotor-kotor lihat seperti ini, Bosnya juga risih nih. Gus, ini yang tisu-tisu atau apa nanti dibersihin ya? Nah tuh, ini begini-begini ini, nah, karena belum sempat ya, nih baru buka nih, restonya Bosnya baru datang pegawainya. Nah terus di banyak pojok ini, Bosnya juga menyediakan tempat sampah guys. Ya, ini baru dikumpulin di sini. Maksudnya agar memudahkan orang untuk buang sampah. Kan di sini banyak tamu-tamu rombongan ya guys ya. Tamu rombongan di tempatnya Bose gitu. Jadi yang main tamu rombongan berbis-bis itu biasanya kan begitu keluar kan sampahnya juga ikut keluar ya. Nah ini harus bersih area-area dari parkiran sampai masuknya tuh bersih. Kalau ini memang belum selesai ya renovasinya ya guys ya, ini agak masih berantakan, tapi ini akan ditata rencana sama Bose nanti. Tukang sedang sibuk semua. Nah itu lihat, serakmu bersih kan, tempatnya Bose kan. Bose tidak mentolerir namanya sampah-sampah bertebaran. Ini tempat nongkrongnya kadang driver atau ini juga harus bersih. Ya ada tempat sampah di dalam pos jaga ini. Jadi Bose tidak mentolerir namanya sampah-sampah pakai plastik dan lain-lain ya. Daun-daun aja bisa mungkin dibersihkan ya. Nah, namun kalau gimana kalau musim hujan ini juga seringkali daun-daun pada jatuh ya, termasuk bunga-bunga ini. Kalau bunga-bunga ini juga malah manis guys. Ini bunga kemboja. Kalau di Bali guys, yang jatuh-jatuh ini ditata ya, jadi penghias ruangan guys. Di sini aja kayaknya belum. Ya jadi ini faktor-faktor kebersihan itu penting sekali guys di sebuah rumah makan. Ya, dan di setiap bangunan harus ada tempat sampahnya nih ya. Jadi di setiap bangunannya Bose ini wajib ada
tempat sampah itu. Jadi untuk buang sampah itu tamu-tamu itu mudah, tidak sulit ya. Sehingga kebersihan itu tetap bisa terjaga di sini guys. Nah itu guys ya. Jadi seperti itu guys mengenai sampah di restonya Bose. Ya kalau Bose sendiri dulu pernah nyoba untuk dibuat ini ya sampah organik gitu ya. Ternyata tidak mudah ya guys. Itu masih gagal dan malah menimbulkan bau dan itu mengganggu kan pelanggan. Jadi akhirnya Bose memutuskan ya sudahlah kita buang saja kalau kita mengolahnya belum bisa ya untuk dijadikan pupuk. Padahal maksudnya Bose mau jadikan pupuk karena di Bose kan banyak tanaman-tanaman ya. Jadi bisa untuk didaur ulang menjadi pupuk. Namun apa daya ternyata pegawai Bose belum ada yang bisa. Ya udahlah daripada mengganggu kenyamanan pelanggan karena bau, akhirnya ya sudah dibuang saja. Itu guys ya mengenai manajemen sampahnya Bose. Jadi setiap proses itu di dapur itu ada tempat sampah. Jadi di setiap bangunan harus ada tempat sampah gitu. Dan setelah itu nanti setiap hari ya begitu udah mau tutup itu biasanya sampah-sampah itu kemudian dikumpulkan tadi itu di tempat pengumpulan sampah yang Bose tadi sudah shot ya. Pas ada tukang sampah lagi ngambil itu Bose sengaja membuat itu. Jadi dibuat lebih permanen, kemudian ada tutupnya rapat guys. Harapannya kalau tutupnya rapat ya, itu kucing tidak bisa masuk ya. Kemudian lalat-lalat juga tidak bisa masuk itu. Terus tidak kena hujan. Harapannya agar sampah tidak menjadi lembab. Karena kalau sampah lembab itu mudah busuk, kemudian menimbulkan aroma yang tidak sedap ya itu. Terus yang berikutnya itu manajemen sampahnya Bose itu setiap sampah itu dikasihnya sebelum ditaruh di pusat pengepul sampah tadi itu biasanya masukkan dengan plastik ya, dalam plastik yang plastik sampah khususnya begitu. Jadi tutup rapat, jadi tidak bertebar-tebaran asar berber enggak, sehingga mudahkan petugas sampah untuk mengambil secara terpusat ya, efisien. Kalau dulu kan enggak, itu kan sampah masih ngambil di dapur-dapur di mana-mana. Kalau sekarang enggak, mereka lebih simpel, begitu datang udah ngambil titiknya adalah di sana sudah terkumpul, sehingga memudahkan mereka untuk mengangkutnya ke dalam mobil. Lebih praktis, efisien, dan kita juga bersih ya. Jadi begitu guys tentang manajemen sampah di restoran Bose ya guys. Bose termasuk rewel masalah sampah-sampah ini guys, baik itu sampah puntung rokok ya, bahkan sampai daun-daunan gitu. Demikian saja, semoga ada manfaatnya mengenai manajemen sampahnya di restonya Bose ini. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, sampai jumpa di video vlog berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Madian.